Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertata untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji Dia. Segala kuasa tunduk dalam namanya, Allah perkasa, Raja semesta. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, dipujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertata untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Berkuasa selamanya, Dia Yesus yang termulia. Berkuasa selamanya, Dia Yesus yang termulia. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertata untuk selamanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, luar biasa. Nah Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Kita bersyukur karena Tuhan kita luar biasa dan kita juga mengalami hal-hal luar biasa setiap hari. Amin. Dan hari ini kita bersukacita, kita bertemu lagi dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, teman Komsel untuk merayakan kemenangan dari Tuhan. Ya, nah kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara coba lihat ke kiri kanannya. Beri salaman dan sambil katakan, Tuhan Yesus sudah memberikan kemerdekaan buat engkau dan saya. Haleluya. Nah di momen ini kita merayakan kemerdekaan kita, ya. Mungkin kita juga ikut lomba di RT RW kita. Nah, dan kita juga mau bersama-sama juga bersukacita karena Tuhan sudah memberikan kemerdekaan buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di momen kemerdekaan ini kita juga mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau berdiri dengan sikap sempurna dan kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Mari kita berdoa buat bangsa kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa. Kami bisa beribadah di tempat ini Bapa. Dan kami mengingat Tuhan bangsa kami Tuhan. Engkau sudah memberikan bangsa yang besar buat kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur sebagai warga negara Indonesia Bapa. Kami bersyukur atas pemeliharaanmu buat bangsa kami Tuhan. Engkau Allah Tuhan yang menaungi tahun demi tahun. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menyertai bangsa kami Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang memberkati bangsa kami Tuhan. Memberkati, memberi kemakmuran. Dan Tuhan yang Tuhan terus menyertai Bapa. Tuhan, kami serahkan Tuhan bangsa kami dalam tangan-Mu. Kami lepaskan Tuhan berkat atas bangsa kami Tuhan. Jadilah makmur selamanya buat bangsa kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga Engkau yang memberikan pemimpin-pemimpin yang baik, yang benar Tuhan. Dari presiden Tuhan, menteri-menteri, lurah, sampai ke daerah-daerah Tuhan. Biarlah Tuhan ada roh hikmat takut akan Tuhan yang terus memimpin mereka ya Bapa. Dan Tuhan kami serahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Bapa hari ini kami bersyukur kami bisa beribadah bersama-sama ya Tuhan. Sudah 1 minggu kami lewati dan kami juga bisa ketemu lagi dalam suasana ibadah yang semarak Tuhan. Dan kami mau bersuka cita Tuhan. Karena Engkau sendiri sudah memberikan kemerdekaan buat kami ya Tuhan. Dan kami menikmati kasih-Mu yang ajaib ya Bapa. Dan Tuhan Engkau yang beracara tengah-tengah kami. Urapi setiap kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan bisa memberikan segala pujian kemuliaan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami mau tenggelam dalam kasih-Mu ya Tuhan. Ini kami Tuhan jemaat-Mu, kami siap beribadah. Hanya di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap beribadah kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Semua jemaat katakan haleluya. Mari kita siapkan hati kita memberi pujian yang terbaik buat Tuhan. Ada sukacita di tempat ini, amin. Berikan salam buat kanan kirimu, sebarkan sukacita di tempat ini. Yes. Mari kita puji Dia. Kami akan bersuka. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Katakan, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Oh, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kayu kabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. amin. Kami bersuka cita di tempat ini Tuhan. Sebab Dia Tuhan, sumber sukacita kita. Akan bersuka, Come on. karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka. Ku kan bersuka Yes. karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi Mari tanggalkan beban kita Bapak Saudara. dan hatiku bersuka. Kita bersuka memuji Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kayu kabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka.
bersukacita. Amin. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Yes. Dia ganti duka dengan sukacita dan kayu kabungku. Semua karena Yesus, amin. Biar sumber sukacita kita. Katakan rahmatnya baru. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, Amin. anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita dan kayu kabungku digantikan larian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Beri yang terbaik buat Tuhan, kawan. Siap untuk kita memuji Tuhan Yesus, amin. Mari angkat tangan kita, bertepuk tangan bersama-sama. Penuhi tempat ini dengan pujian kita, come on. Dia yang luar biasa. Dia yang berjaya di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Mari kita tinggikan Dia. ajaib dan penuh keagungan. Oh, kami nyatakan Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari kita tinggikan Dia. Sorakan Dia Raja. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Bersorak, Haleluya. bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya. Mari kita tinggikan Dia lebih lagi. Engkaulah Engkaulah Raja atas dunia,
Apapun keadaan kami Tuhan, kami tahu kami diciptakan untuk menyembah-Mu. Hari ini Tuhan kami berikan pujian yang terbaik. Kami berikan syukur kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pujian kami menyenangkan hati-Mu. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara, datang lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Persembahkanlah seluruh persembahan-Mu yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Amin. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Bolehkah kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita? Dialah Raja segala Raja. Kau yang terindah, ya benar, di dalam hidup ini, tiada yang seperti Engkau, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kami nyatakan dari hati kami, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang akan kami sembah sampai selama-lamanya. Engkau ajaib dan dahsyat perbuatan-Mu Tuhan. Sebab itu dari hati kami hari ini, kami tinggikan Engkau. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut,
sembah Kau. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus. Kami menyatakan Engkaulah Yesus. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kami sembah, kami tinggikan Yesus Raja kami. Tiada lutut tak bertelut di hadapan-Mu Yesus. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Raja. Dan hari ini kami mau tinggikan Engkau. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami kagumi Engkau. Kami agungkan Engkau. Yesus, kami sembah Kau. Kami sembah Kau. Tiada yang lain seperti Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau. Perbuatan-Mu ajaib. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Sebab yang Kau lakukan semua yang luar biasa. Kami agungkan Engkau. Tiada seperti Engkau Tuhan. Sembah Kau. Kami sembah Kau. Menyembah-Mu, meninggikan-Mu. Haleluya, dari hidupku aku menaikkan suaraku, memuji bernyanyi bagi Engkau Tuhan. Haleluya, kami sembah dari tinggikan Dia. Di tempat ini Engkau yang bertata. Sebab Kau dahsyat, Kau ajaib. Sebab Kau ajaib, Kau dahsyat dan hebat. Luar biasa segala yang Kau buat. Sebab itu ku tinggikan Engkau Tuhan. Sebab itu kami agungkan Engkau Tuhan. Amin. Sebab tiada Allah seperti Dia. Tiada pribadi sehebat Dia. Yang kita mau memberikan diri kita untuk menyembah Dia sampai selama-lamanya. Dan firman-Mu hari berkata tentang kami, Mazmur 96. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih besar, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Hari kami percaya Engkau Allah maha besar. Engkau sangat terpuji Tuhan. Engkau melakukan perkara-perkara-Mu yang ajaib atas hidup kami. Dan hari ini mulut kami gak bisa berhenti untuk memuji Engkau. Gak ada alasan untuk kami tidak memuji Engkau. Sebab Engkau Allah yang maha besar atas hidup kami Tuhan. Kami nyatakan Engkaulah Allah. Engkaulah penolong kami. Engkaulah harapan kami. Engkaulah sumber kehidupan kami. Dan kami menyembah-Mu saat ini Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan Yesus. Sembah-Mu dari hatiku. Tinggikan Engkau sebab Kau maha besar. Haleluya. Ku sembah Kau ya Allahku.
Saat kami menyadari betapa besar Engkau Tuhan. Menaikkan penyembahan kami lebih dan lebih lagi hari ini. Menyembah-Mu. Haleluya. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Sebab Dialah yang layak. Dialah yang layak. Terima pujian kita. Haleluya. Kaulah Yesus, Tuhan Ku sembah Kau. ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Kami naikkan pujian kami Tuhan. Berikan sembah-Mu kepadanya. Ku sembah Kau. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Amin. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Oh, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Amin. Yes. Semua lidah kan mengaku Amin. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya. Engkau dahsyat dan ajaib. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami ucap syukur Tuhan saat kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mendapat kekuatan yang baru. Bahkan kami disegarkan hari ini Tuhan saat kami memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami rindu terus dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan pujian kami, penyembahan kami hanya bagi Engkau di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu yang menikmati kasih Tuhan lewat pujian penyembahan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Mari kita pegang terus janji-janji Tuhan dan kita alami dalam hidup kita setiap hari, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menyaksikan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Nah, pertama kami mau menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini dan suatu sukacita bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, Bapak Ibu setelah pulang ini, ya, jangan pulang dulu, ya. Nanti setelah selesai ibadah, Bapak Ibu yang baru pertama kali datang, kami mohon bisa mampir di counter sahabat baru, ya, di counter welcomer. Nah, nanti Bapak Ibu akan disambut dengan sukacita dan Bapak Ibu akan diberikan salah satu souvenir, ya. Jadi jangan lupa mampir. Dan bagi Bapak Ibu yang membawa teman-temannya bisa ikut menemani, ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu untuk persembahan dan perpuluhan, Bapak Ibu bisa memberikan lewat transfer dengan nama bank yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan dengan memasukkan di amplop persembahan yang sudah dibagikan di depan oleh Asher. Nah, selesai ibadah ini Bapak Ibu bisa memasukkan amplop tersebut di box yang ada di pintu keluar ruangan ini, ya. Nah, berikutnya ada SBP, sepakat bersama pekerja. Nah, boleh lambai-lambaikan tangan seluruh pekerja di Abaloh Taman Palem, seluruh trek pelayanan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, nah, kita akan mengadakan SBP pada tanggal 22 Agustus jam 7.30 malam.
Nah, tapi untuk datang ke tempat ini Bapak Ibu harus registrasi dulu ya kehadirannya, konfirmasi kehadirannya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah ya sudah tidak perlu lagi. Nah, tapi bagi Bapak Ibu yang belum registrasi, hari ini paling lambat jam 2 siang. Ya. Nah, tolong kerjasamanya ya Bapak Ibu, rekan-rekan pekerja supaya mendaftarkan kehadirannya ya. Nah, selanjutnya untuk Opa dan Oma. Nah, Opa dan Oma boleh lambaikan tangan? Wow, banyak loh. Nah, Opa dan Oma ya, dan juga Bapak Ibu Saudara mungkin juga yang sudah berumur 60 ke atas, boleh ikut ya acara Opa Oma. Nah, ibadah senior akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus ya di Ruang Yerusalem jam 2 siang. Nah, Bapak Ibu ya tolong dicatat ya Opa Oma supaya datang ya. Dan juga bagi kita yang punya Opa Oma diingatkan ya, Papa Mama kita supaya ikut ya. Nah, sekarang khusus untuk para pria. 1, 2, 3. Wow, mantap. Nah, seperti namanya Kopi Manis, komunitas pria ilahi mantap dan harmonis. Ya, luar biasa. Nah, bagi para pria, Kopi Manis akan diadakan tanggal 28 Agustus, jadi minggu depan ya, dicatat. Jam 7.30 di Lounge HOG lantai 2. Nah, bapak-bapaknya boleh bawa istri. Nah, jadi istri-istri senggol bapaknya. Yuk Pak, kita ikut ya. Nah, dan temanya Bapak Ibu luar biasa. Merdeka dari dosa pria. Wow, luar biasa ya. Nah, mari alami kemerdekaan bersama Tuhan ya. Nah, sekarang waktunya kita tunggu-tunggu. Kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Dan pertama kita kita mau juga mengetahui profilnya. Nah, hari ini kita akan dilayani oleh salah satu penatua kita, penatua ATM. Penatua kita ya. Dan juga Bapak rohani kita, Bapak seluruh Abalok. Dan beliau sangat diurapi Tuhan dalam pengajaran dan bahkan menulis buku. Dan tidak hanya di lokal tapi di luar negeri. Dan suatu anugerah kita bisa bersama-sama dengan Kak Edi karena waktunya cukup sibuk dan kita bisa menerima impartasi dari Kak Edi. Dan tentunya hari ini kita akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita memiliki hati yang haus dan lapar. Untuk itu mari kita bangkit berdiri, kita mau sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan. Haleluya. Silakan Kak Edi. Haleluya, thank you. Silakan duduk saudara. Wow, penatua dan penat. Ada yang bilang penatua itu tua dan penat. Nah, saudara, ya shalom, selamat datang buat saudara yang juga menyaksikan secara online, baik di rumah maupun di mana aja. Nah, saudara, kita bersyukur ya, pria-pria siap. 1, 2, 3. Puji Tuhan masih hidup ya. Nah, nanti yang aktivis pemimpin pria sejati tanggal 25 saya kumpulin semua pemimpin aktivis pria sejati di Abalov ya, semua Abalov. Kita akan merapatkan barisan ya untuk saudara, kita akan melihat kegerakan yang lebih besar lagi. Pria-pria saudaraku betul-betul bertumbuh jadi pria sejati, bahkan menjadi bapak sejati. Ya, nah itu sebabnya pria-pria siap. 1, 2, 3. Ya, nanti para aktivis pemimpinnya kita ketemu tanggal 25. Ya, baik. Nah, saudara-saudara, kita hari ini ya sebagaimana seri saya akan terus membawa seri tentang ya karunia-karunia. Ya, bagaimana kita menggunakan karunia-karunia
ya, di dalam gereja adalah untuk membangun tubuh Kristus. Di luar gereja adalah untuk menghadirkan kerajaan Allah. Nah, hari ini saya mau membahas tentang bagaimana kita berfungsi dengan karunia untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia di mana Tuhan taruh kita sehari-hari. Ya, nah mari kita baca ayatnya. Saya mau ajak kita baca bergantian Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16 ini. Boleh kita baca bergantian, saya akan mulai dengan ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Sama-sama, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Yang percaya ayat-ayat ini katakan apa? Amin. Nah, Tuhan panggil kita, saudara, sebagai murid-muridnya dengan sebuah visi, yaitu supaya kita menjadi terang dan garam. Menjadi komunitas terang dan garam. Komunitas terang dan garam ini biasanya kita singkat Tegar, ya, komunitas Tegar. Nah, saudara, Tuhan mau kita berfungsi sebagai terang dan garam. Ya, apa artinya menjadi terang dan garam? Itu berkaitan dengan menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, saudara. Nah, kita sebenarnya sudah terang, sudah garam, cuman pertanyaannya apakah kita berfungsi sebagai terang dan garam? Nah, gereja banyak sekali sudah terang dan garam. Ya, kita sudah terang, tapi sayang terangnya ditutup dengan gantang. Sehingga terisolasi dari kegelapan. Ya kan? Gantangnya bisa aja gedung ini, bisa juga komsel. Ya, kita saudaraku sudah jadi terang, tapi kita cuman kumpul-kumpul ya di gedung ibadah, kumpul-kumpul di komsel. Kita enggak pernah, saudara, menyatakan terang kita di depan orang. Nah, ayat 16. Kita enggak pernah menyatakan terangnya di depan orang. Ya, supaya orang bisa melihat terangnya kita dan memuliakan Allah. Nah, maka kita harus berfungsi sebagai terang di dunia sehari-hari di mana kita ada. Jangan kita jago kandang. Ya, di dalam ibadah kamu terang, saya terang, ya kan? Terang lihat terang ngapain? Ya, kamu terang, saya terang, ya sama-sama terang, ya. Kalau cuman sama-sama terang namanya bahasa Chinese-nya silau. Kayaknya banyak Kristen silau, ya kan? Tabrakan, ya, berantem terus di gereja karena hanya terang menerangi terang. Ya, yang enggak salah, tapi kita mestinya pergi ke tempat gelap. Ada yang bilang amin? Itu fungsi terang. Nah, saudara garam, saya garam. Kalau kita garam dibungkus plastik, yang ngapain? Kamu garam menggarami saya menggarami kamu. Makanya terlalu asin. Akhirnya darah tinggi, jadi gudang garam. Ya kan? Nah, pernah lihat Kristen darah tinggi? Lu lihat gua lihat lu. Apa lu lihat? Nah, itu dia Kristen darah tinggi. Ya, kenapa saudaraku? Karena kita nggak pernah keluar. Kita dibungkus plastik. Rasa asin kita tidak terasa di masyarakat.
Rasa asin kita tidak terasa di kantor di mana kita bekerja. Rasa asin kita tidak terasa ketika kita sedang jaga toko, ketika kita sedang jadi pedagang, ketika kita sedang bekerja di kantor. Enggak terasa karena kita dibungkus plastik. Atau kita garam yang tidak asin. Ini ngeri, saudara. Ini garam palsu. Wow, murid palsu, Kristen palsu. Ya, Kristen tapi palsu. Enggak asin. Coba lihat kiri kanan, kira-kira yang sebelah saudara asin enggak? Diginin coba, enggak asin saudara. Ya, nah, saudara jangan kita sampai jadi Kristen tidak asin. Garam yang tidak asin itu garam palsu. Nah, maka demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Jadi kita dulu ada di dalam kerajaan gelap, tapi kita dipanggil keluar dari kerajaan gelap, tapi diutus kembali ke dalam kerajaan kegelapan. Supaya kita jadi terang. Nah, mari kita lihat satu pernyataan ya, perjanjian Lausan. Berapa puluh tahun yang lalu hamba-hamba Tuhan Injili kumpul, termasuk di situ ada Billy Graham. Mereka merumuskan ya bahwa kita sebagai gereja kita dipanggil tapi kita juga diutus. Dikatakan begini, Allah telah memanggil orang-orang keluar dari dunia yang gelap maksudnya. Makanya kita disebut eklesia yang dipanggil keluar. Kita dipanggil keluar dari kerajaan gelap. Ya, untuk apa? Untuk dirinya. Dan mengutus umatnya kembali ke dunia yang gelap ini. Jadi jangan lupa kita dipanggil keluar dari kerajaan gelap bukan untuk sekedar masuk surga, bukan. Ya, kita dipanggil saudaraku. Memang kalau kita mati nanti kita ke surga. Tapi kita diutus ke dalam kerajaan kegelapan kembali. Ke dunia yang gelap ini saudara. Untuk apa? Untuk menjadi hamba-hambanya dan saksi-saksinya. Nah, untuk melaksanakan dua hal. Bilang dua hal. Lihat, pertama untuk perluasan kerajaannya dan pembangunan tubuh Kristus untuk kemuliaan namanya. Ini panggilan kita. Ya, kita dipanggil untuk bangun tubuh Kristus dengan 5 pelayanan, itu saya sudah bahas di mesbah doa kemarin ya. Nah, kedua saudaraku, kita dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, untuk memperluas kerajaannya. Ini tujuan kita. Untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia di mana saudara sehari-hari berada. Amin. Nah, saya kasih ilustrasi supaya saudara mengerti. Kenapa kita mesti menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Memperluas kerajaannya. Nah next, saudara ini cerita tentang kerajaan Romawi. Ilustrasi ini langsung akan membuat saudara, oh iya ya benar. Kayak gitu rupanya ceritanya. Jadi gini saudara, kerajaan Romawi saudara. Itu kalau dia mau memperluas kerajaannya, dia perang dulu. Dia kirim jenderal-jenderal yang disebut apostolos. Ya, itu namanya rasul. Diutus saudara. Ya. Dan itu dipanggil dari eklesianya. Eklesia itu ya adalah gereja. Ya. Jadi tiap raja punya eklesia, ya, dia utus apostolos pergi untuk memperlebar kerajaan Romawi. Nah, caranya gimana saudara? Dia kalahkan negeri tetangga. Jadi apostolosnya itu pergi naik kuda, hancurkan saudara pintu gerbang ya dari kota musuhnya, dihancurkan, kemudian mereka masuk, kalahkan musuhnya saudara. Tentara musuh ditaklukkan. Setelah ditaklukkan saudara, maka kota itu, kerajaan tetangga itu ya menjadi milik kerajaan Romawi.
Ya, mereka udah kalah. Nah, tapi nggak cukup sampai di situ, saudara. Caranya supaya kerajaan yang udah kalah itu bisa dipengaruhi sepenuhnya oleh kerajaan Romawi, diutuslah 300 orang, ya 300 orang penduduk sipil. Nah 300 orang ini saudara dibiayai oleh Kaisar Romawi. Dibiayai oleh kerajaan Romawi. Mereka diutus ke tempat yang udah dikalahkan itu. Nah ngapain saudara di situ? Mereka diutus dengan tujuan. Tujuannya adalah apa saudara? Mendemonstrasikan gaya hidup ya komunitas kerajaan Romawi. Ya, jadi mereka tugasnya mendemonstrasikan gaya hidup orang Romawi. Ya, supaya seperti gaya hidup orang Romawi yang di Roma, ya itu datang ke sana sehingga saudaraku di koloni yang dikalahkan itu ada gaya hidup kerajaan Romawi. Makanya kelompok kecil ini 300 orang ini disebut Roma kecil. Little Rome. Nah mereka tugasnya karena dibiayai sama kaisar saudara. Jadi mereka harus menghidupi gaya hidup orang Romawi seperti yang ada di kota Roma. Saudara ngerti? Ya, nah maka mereka menghidupi begini saudara. Ya, mereka hidupi budayanya orang Romawi. Ya, bahasanya pakai bahasa Roma. Ya, kemudian saudara budaya Romawi, teknologi Romawi, ya saudara cara hidup Romawi didemonstrasikan supaya penduduk lokal bisa melihat, oh budaya Romawi itu begitu. Wow, budaya Romawi itu bagus ya, bahasanya bagus, teknologinya bagus, ya semua budayanya lebih superior dari ya budaya kita. Nah tujuannya apa saudaraku ada dua. Satu, tujuannya supaya orang lokal mau pindah jadi apa saudara? Jadi warga negara Romawi. Nangkep? Ya, supaya mereka bilang, aduh aku mau dong jadi warga negara Romawi, pindah. Jadi warga negara Romawi. Begitu mereka pindah jadi warga negara Romawi, kerajaan Roma diperluas. Saudara mengerti? Anggotanya makin banyak. Kedua, walaupun mereka tidak mau pindah warga negara, nggak apa-apa, nggak dipaksa. Tapi budaya Romawi ini mempengaruhi budaya lokal. Cara hidup orang Romawi ini mempengaruhi budaya cara hidup orang lokal. Nah, inilah saudaraku tujuannya. Ini yang disebut menjadi garam dan terang. Nah, jadi saya jelaskan gini saudara. Kerajaan Allah persis kayak begini ilustrasinya. Yesus datang saudara dari sorga ke bumi ini tujuannya tahu nggak? Untuk menghadirkan kerajaan Allah. Itu tujuannya. Makanya khotbahnya Yesus, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat, ya kan? Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yang Yesus bawa adalah bukan supaya kita masuk sorga, tapi supaya kita masuk kerajaan sorga, kerajaan Allah. Dia bawa kerajaan Allah ke bumi ini saudara. Ya, nah caranya gimana? Dia mesti perang dulu saudara. Dia mesti hancurkan dulu kerajaan kegelapan. Nah, pertama dia tebus dosa kita dulu. Dia mati di kayu salib. Ya, saudaraku, tebus dosa kita. Ya, tapi kemudian dia dikubur, bangkit dan dikatakan saudaraku, Yesus itu lewat kematian dan kebangkitannya telah melucuti semua kuasa kegelapan. Dia hancurkan kuasa kegelapan. Memang Yesus datang saudaraku untuk membinasakan perbuatan-perbuatan kerajaan kegelapan, perbuatan-perbuatan setan. Ada yang bilang amin? Jadi Yesus sudah kalahkan setan dan kuasanya saudaraku di bumi ini. Kerajaan gelap sudah dihancurkan oleh Yesus saat dia
bangkit dari kematian. Ada yang bilang amin? Seluruh kerajaan dunia ini udah direbut oleh Yesus. Tapi belum selesai. Caranya saudara berikutnya adalah dia kirim kita murid-muridnya sebagai koloni seperti 300 orang ini saudara. Dia kirim kita ke dunia ini, gerejanya saudara, untuk menghidupi ya gaya hidup kerajaan Allah. Ada yang bilang amin saudara? Maka saudara adalah utusannya ya untuk saudara menghidupi gaya hidup kerajaan sorga supaya terjadi di bumi ini. Ada yang bilang amin? Tunjukin gaya hidup kerajaan sorga. Ya, nilai-nilainya, budaya kerajaan sorga, tunjukin. Ya, kuasanya, nanti kita lihat saudara, tunjukin supaya orang-orang di dunia ini saudara, waktu melihat budaya kerajaan sorga itu, mereka tertarik pindah ke warga negaraan. Ada yang bilang amin? Mereka dari kerajaan gelap mau masuk jadi warga kerajaan Allah. Nah kalau nambah warga kerajaan Allah berkembang. Kerajaan Allah diperluas, kerajaan Allah ya sampai seluruh bumi nanti dipenuhi dengan kuasa kerajaan Allah. Ada yang bilang amin? Kedua, walaupun mereka nggak mau percaya, nggak ada yang maksa saudara. Kalau mereka nggak mau percaya, tapi budaya kerajaan Allah begitu dahsyatnya mempengaruhi budaya lokal sehingga kita yang menggarami mereka, bukan mereka yang menggarami kita. Ya, garam itu punya kuasa dahsyat saudara. Dia nggak bisa menghilangkan pembusukan, tapi dia bisa memperpanjang pembusukan saudara. Ya, menahan pembusukan. Ya, garam kan kalau dikasih ke daging, dia nggak bisa menghilangkan pembusukan. Satu saat daging itu tetap busuk, tapi dia awet. Nah, ditahan pembusukannya saudara. Ya, sehingga dia awet. Nah, kita nggak bisa merubah dosa dunia ini. Yesus sudah tebus dosa dunia ini. Kita nggak bisa menghilangkan dosa dunia ini, tapi kita bisa pengaruhi dunia ini. Sampai orang yang belum lahir baru, orang yang belum percaya, dipengaruhi oleh nilai-nilai kerajaan Allah. Sehingga mereka praktekin nilai kita. Ya, bukan kita yang praktekin nilai mereka. Itulah saudaraku fungsi kita. Ya di dunia ini saudara. Bilang sama sebelahnya, kamu diutus ke dunia ini. Untuk apa? Menghadirkan kerajaan Allah. Nah sekarang kita mau lihat bagaimana Pak Edi caranya menghadirkan kerajaan Allah. Kita mungkin udah tahu pengajaran ini. Tapi gimana caranya Pak Edi? Praktisnya gimana? Nah saya mau bahas saudara. Ya, kita semua saudara adalah dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah siapapun kita. Semua orang dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah sesuai dengan profesinya sehari-hari saudara. Nah ingat ada saudara yang profesinya apa saudara? Ya sebagai mungkin office boy. Ada yang jaga toko, ada yang saudara, ya mungkin saudara enggak jaga toko, enggak dagang, enggak apa, tapi ibu rumah tangga. Okay. Saudara dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah. Saudara, ya ada yang profesinya dokter, ada yang saudaraku ya jurnalis, ada yang politikus, ada yang saudara ya bekerja sebagai apa saudaraku karyawan, ada yang bisnismen. Semua saudara adalah saudaraku dipanggil Tuhan. Nah jangan lihat gini Pak Edi, saya kerjanya cuma tukang sapu jalan.
Ya, aduh ini mah pekerjaan hina Pak Edi. Enggak saudara, pekerjaan sapu jalan tidak lebih hina dari pekerjaan full time di gereja. Ada yang bilang amin. Tukang sapu enggak lebih hina daripada Pak Gun yang bekerja berkhotbah, melayani saudaraku, ya jadi penatua. Enggak, sama. Itu bukan pekerjaan sekuler, semuanya sakral. Suci di hadapan Tuhan. Tapi orang Kristen enggak lihat ini. Ya, dia bilang, Pak Edi, saya mah tukang sapu, saya mah office boy, saya asisten rumah tangga. Masa ada kaitannya sama menghadirkan kerajaan Allah? Ada. Dan itu sama mulianya dengan saudaraku, kita melayani di dalam gereja full time. Nangkep enggak saudara? Orang Kristen enggak nangkep ini. Banyak orang Kristen bilang sama saya, Pak Edi, aduh saya mah kurang bahagia Pak Edi. Ya, saya kerjanya jadi apa ya? Saya jadi pedagang Pak Edi. Pedagang tuh kotor Pak Edi kerjaannya ya. Ya kacau deh. Makanya saya tertuduh terus kerja sebagai pedagang. Kalau Pak Edi mah bahagia. Pak Edi kudus, saya mah kudis Pak Edi. Pak Edi rohani, saya rohana. Nah itu dia saudara. Nggak ngerti dia bahwa sebenarnya jadi pedagang sama mulianya dengan saya sebagai hamba Tuhan. Nah ini kan diam semua, masa itu paradigma yang nggak benar saudara. Percaya nggak saudara? Saudara sama mulianya dapat panggilan yang bekerja di dunia ya, yang non full time dengan yang full time sama. Setuju nggak? Amin? Nah gitu dong. Amin? Nah, saudara, banyak orang yang nggak ngelihat itu. Jadi saudara tugasnya ketika saudara ada dalam profesi saudara, di dunia kerja, tugas saudara sama. Menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Ada yang bilang amin? Nah apa itu menghadirkan kerajaan Allah? Mari kita lihat saudaraku. Ya, menghadirkan kerajaan Allah pertama artinya menghadirkan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Kenapa? Karena Roma 14 ayat 17 bilang, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, righteousness. Ya, kemudian soal apa saudara? Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi waktu saudara kerja, hadirkanlah budaya kerajaan Allah. Ya, budaya kerajaan Allah adalah kebenaran. Ya, sukacita, damai sejahtera. Berarti kalau saudara umat kerajaan Allah, anggota kerajaan Allah, saudara pasti kerjanya beda. Ada yang bilang amin? Saudara kerjanya menghadirkan kebenaran. Ya, berarti orang yang hidup dalam kerajaan Allah dan bekerja, dia mesti hidup benar, bekerja dengan benar. Ya, penuh sukacita dan apa saudaraku, damai sejahtera dari Roh Kudus. Ya, ayo apakah kita hidup benar, kita bekerja benar. Nah, salah satu arti benar saudara, ya tentunya ya ini berkaitan sama righteousness, kebenaran, tapi juga artinya jujur. Ya, orang yang hidup di dalam kerajaan Allah, ya dia berpegang kepada aletheia, kebenaran. Ya, artinya apa saudaraku? Dia jujur. Salah satu arti aletheia adalah jujur, saudara. Ya, apakah saudara jujur dalam bekerja? Ya, kalau saudara hidup benar, karena saudara sudah dibenarkan, saudara mampu hidup jujur. Ada yang bilang amin? Nah, jadi kalau nanti saudara kerja, ya jangan neko-neko. Ya, ada orang kerja tapi saudaraku enggak jujur.
Ya, suka apa saudara? Kalau ya dia disuruh beli barang, bonnya dinaikin ya. Coba lihat kiri kanan bilang, aku kenal orang itu. Nah, jangan sampai anggota kerajaan Allah kayak begitu. Ya, makanya dia harus jujur. Ya, orang hidup dalam kerajaan Allah bayar pajak, ayo kita jujur. Bayar pajak saudara ya. Jangan enggak ya, tapi memang perlu hikmat. Saudara perlu dibantu nanti ya supaya bayar pajaknya makin benar perlu proses ya itu ya. Nah, saudara kita yang saudara kerja, saudara bisa dipercaya enggak, jujur enggak? Saya ingat satu cerita, saudara. Nah, saya mau ceritain ini di Abalev. Ya, ada jemaat di Abalev, saudara, dia kerja di perusahaan, ya dia kerjanya tukang ke bank, tarik uang, lalu disetor ke perusahaannya. Ini zaman sebelum internet banking, saudara. Ya, jadi ini masih sistem lama. Nah, jadi dia tiap minggu saudara pergi ke bank, disuruh tarik berapa ya, dia tarik, bawa uangnya di store ya ke perusahaannya. Tiap minggu dia udah kerja ini, saudaraku udah lama. Nah, saudara dalam bekerja ini saudara, ya satu kali dia lagi tarik uang, kaget dia saudara. Dia karena udah biasa dia pikir ya pastilah ini orang yang di counter ini jujur lah ya, udah pastilah orang counter ini hitungnya teliti lah. Jadi dia hitung-hitung agak asal-asalan hari itu. Ya, ternyata saudara dia nggak tahu perempuan yang di counter ini memberikan dia kelebihan uang 120 juta. Waduh ini gawat, ini kesalahan besar ini saudara. Haleluya katanya. Nanti tunggu dengar ceritanya dulu. Haleluya apa enggak ya kan. Dia dapat kelebihan 120 juta, jadi dia transfer dulu yang diminta sama banknya, yang diminta sama perusahaannya. Sisanya dia bingung mau diapain kan. Ya, dia simpen dulu dong. Nah lalu dia ingat saudara, dia ingat istrinya. Istrinya bilang begini, papa kerja udah bertahun-tahun, masa kita naik motor terus, kendaraan yang stangnya lurus. Kapan dong pak stangnya bulat? Maksudnya mobil ya kan. Nah istrinya bilang, pak beli dong mobil ya kredit gak apa-apa lah. Beli Honda Jazz. Honda Jazz, kebetulan harganya Pak Jitiao. Nah dia dapat Pak Jitiao kan saudara. Muncul tuh godaan. Beli Honda Jazz. Wah. Saudara pernah dengar suara yang begitu saudara? Dia bilang begini, jangan-jangan ini dari Tuhan. Ya kan pas loh Pak Jitiao. Ya kan saudara, nah tapi dia enggak berani ambil tindakan, dia pikir perlu konfirmasi kan. Dia pergi ke istrinya saudara. Dia bilang sama istrinya, ma akhirnya kayaknya ini ya, cita-cita kita bisa tercapai. Dari stang lurus jadi stang bulat. Ma, kalau menurut mama gimana Pak Jitiao ini, kita beliin Honda Jazz enggak? Tahu enggak, dia nggak nyangka istrinya saudara bilang begini, gak bener pak. Kalau papa ambil uang itu dosa. Kembaliin. Wah dia kaget saudara, suara kenabian. Amin. Wah Pak Jitiao ini. Tapi dia masih agak ya perlu konfirmasi saksi kedua. Dia nanya sama PKS-nya saudara. Nah PKS penting ya kan, dia tanya ya. Dia bilang PKS, kalau saya ada kasus begini gimana? Ya. Menurut Bapak gimana? Sebenarnya secara hukum dia nggak bisa dijerat kalau dia pun ambil diam-diam, ya kan? Itu kesalahan dari counter. Tapi saudara PKS-nya bikin pertanyaan begini. Menurut Bapak ini uang siapa? Uang Bapak bukan? Bukan. Uang siapa? Uangnya bank. Pertanyaan kedua, kalau Bapak mengambil uangnya bank, uangnya orang lain, itu namanya apa?
mencuri. Katanya, oh gitu ya. Nah kalau kita punya dosa mencuri, artinya apa? Yang nggak benar. Ya kan, mesti bertobat. Jadi PKS saya bilang, ya itu jawabannya Bapak udah dapat ya kan. Waduh, mesti kembaliin kan. Wah malam itu dia nggak bisa tidur nyenyak, saudara. Badannya bulak-balik, balik sini, Honda Jazz, saudara. Balik sini, kembaliin. Itu dosa ngambil uang orang ya kan. Ke sini Honda Jazz lagi, balik ke sini saudaraku, wah itu dosa. Sampai pagi dia wah nggak bisa nyenyak tidurnya. Pagi-pagi dia dengar suara Tuhan di hatinya. Saudara. Roh Kudus bilang, bertobat nak, itu bukan uang kamu, kembalikan ya ke perempuan yang di counter itu. Wah dia nangis. Dia bertobat pagi itu saudaraku, dia pergi ke bank, pagi-pagi belum buka dia udah queue nganter di situ. Begitu buka dia langsung masuk ke dalam cari 3 perempuan itu. Kebetulan mereka lagi tugas. Dia bilang, kalian ingat saya? Oh iya Bapak kan sering ini kan tarik uang di sini. Dia bilang, itu saya mau menyatakan sesuatu. Kalian kelebihan kasih saya uang 120 juta. Kaget semua. Benar Pak. Itu kami kelebihan, kami ketahuan kelebihan. Tapi kami bingung uangnya kami kasih siapa sebenarnya. Aduh Bapak datang. Aduh. Mereka saudaraku begitu senang. Mereka bilang, Pak, kenapa Bapak mau kembaliin uang ini? Sebenarnya kalau Bapak ambil pun yang disalahkan kami bukan Bapak. Kenapa Bapak mau kembaliin uang ini? Ya, anak Tuhan ini dia bilang begini, Pak, Bu, karena Tuhan Yesus ngajar kami. Tuhan Yesus ngajar saya mesti jujur. Orang yang hidup dalam kerajaan Allah berdasarkan kebenaran mesti jujur. Wah. 3 wanita ini dilawat Tuhan. Saudara. Mereka bilang, terima kasih Pak. Kalau Bapak nggak taat sama yang Bapak bilang sama Tuhan Yesus itu, kami minggu ini akan dipecat. Bapak mau datang kembaliin uang itu menyelamatkan kami. Mereka begitu tersentuh sehingga dia bisa bersaksi sama mereka. Bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Hari itu saudara, mulai hari itu dia kembaliin uangnya, servisnya buat dia beda. Tiap kali dia datang ada teh botolnya, ada buah-buahan saudara, servisnya beda. Dia pikir ya udahlah ya Honda Jazz pergi nggak apa-apa ya, saya yang penting jujur. Tapi Tuhan itu saudara dahsyat. Tuhan lihat kesetiaan kita, saudara. Tiba-tiba enggak berapa lama, saudara. Dia dipanggil bosnya. Aneh loh, saudara. Bisa dipanggil bosnya. Datang sini kamu. Dia kaget. Ada apa? Jangan-jangan dipecat. Dia datang tanya, bos, kenapa bos saya dipanggil? Dia bilang, kamu tahu kenapa kamu dipanggil? Enggak tahu Pak. Kamu adalah orang yang paling berbahagia hari ini. Oh, kenapa Pak? Kami sudah mengamati hidup kamu. Kamu setia sekali. Maka perusahaan memutuskan kamu dapat hadiah. Hah? Hadiah apa Pak? Hadiah Toyota Kijang Innova, saudara. Dia dapat. Wow, dapat hadiah dari kantornya, saudara. Aneh kan? Honda Jazz pergi. Kijang Innova datang saudara. Dia nggak minta-minta, dia dapat. Tuhan tahu saudara. Kalau orang jujur, dia bekerja seperti untuk Tuhan. Ya, Tuhanlah yang mengupahi dia. Ada yang bilang amin? Nah ini saudara ayo dong kerja saudara. Tapi bukan karena upahnya. Karena kita mau hidup jujur. Ada yang bilang amin? Apa adanya saudaraku jujur, jangan neko-neko, tipu-tipu, bohong-bohong, apalagi.
Itu kakak adik semua itu, tipu, bohong, nggak jujur ya saudara. Nah jangan mau, kita mau hidup benar. Ada yang bilang amin saudara? Ya, kita kalau kerja saudara ada damai, ada sukacita, beda. Damai itu saudara, hanya orang yang hidup dalam kerajaan Allah ada kedamaian. Kedamaiannya tidak seperti yang dunia berikan. Kalau kedamaian dunia, rasa aman di dunia ini karena uang, karena backingan, karena hal-hal tertentu. Orang yang hidup dalam kerajaan Allah, dia damai sejahteranya dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, kamu akan mengalami banyak saudaraku sengsara, aniaya. Tapi jangan takut, damai sejahteraku menyertai kamu. Nanti orang bingung, kok lagi COVID kamu tenang sih, damai sih. Ya, di dunia ini lagi goncang gancing, kamu kok damai sih. Wow, kok kamu bisa tenang ya hidupnya? Kamu ya hidupnya ya gaji kamu nggak seberapa, tapi kok kamu damai ya? Kamu tenang ya? Beda, kami punya banyak duit, kok kami nggak seperti kamu? Nah itu saudara. Ada yang bilang amin? Beda kita, ada sukacita. Ya, sukacita dari Roh Kudus. Sukacita itu kekuatan kita. Sukacita itu apa saudaraku? Adalah obat. Makanya ya, saudara sambil kerja sukacita, beda. Ya, mukanya saudaraku sukacita terus kalau masuk kantor saudaraku beda. Ya, nah kalau saudara yang enggak ngerti hidup dalam kerajaan Allah, masuk kantor mukanya muka perang. Coba lihat kiri kanan masih ada muka perang saudaraku. Ya, ibu-ibu sambil kita jaga anak, hiduplah dalam damai sejahtera dan sukacita. Beda, ibu-ibu sambil masak, beda. Kalau ibu-ibu yang gak ada damai, gak ada sukacita, masak kayak perang. Suami kurang ajar, gak kasih uang belanja, kurang ajar, capcay jadi cap gocay, saudaraku ketambahan bumbu-bumbu lain. Tapi ibu-ibu yang ada sukacita dan damai sejahtera beda. Ya, sambil masak saudara. Ya, haleluya, 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 haleluya. Jangan-jangan tempenya pun ikut berdansa. Puji Tuhan, haleluya saudaraku. Sambil ulek sambal, haleluya. Sambalnya ikut dansa. Ya, ibu-ibu mau begitu? Coba lihat, bilang, udah bertobat dari muka perang. Amin saudaraku. Kita mau hidup damai sejahtera sukacita. Itulah saudaraku orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Ada yang bilang amin? Hadirkan kerajaan Allah waktu kita bekerja, di rumah jaga anak, ya di mana aja hadirkan kerajaan Allah. Yaitu hadirkan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Nah yang kedua, ya, menghadirkan kerajaan Allah artinya menghadirkan kuasa kerajaan Allah. Kenapa? Ya, 1 Korintus 4:20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Ya. Nah, kuasa apa, Saudara? Ya, Matius 12 ayat 28. Tetapi aku mengusir setan. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya, jadi saudara, cara kerajaan Allah datang adalah kita mesti usir setan dengan kuasa kerajaan Allah, saudara. Usir dia. Di perusahaanmu, saudaraku, setan coba kuasai supaya kuasa kerajaan Allah mencengkeram bisnismu, usir itu saudara. Ya, makanya kita mesti hadirkan kuasa kerajaan Allah. Nah, cara menghadirkannya gimana? Mesti ada kesepakatan. Makanya ada kompak.
Makanya orang yang hidup dalam kerajaan Allah, saudara, dia nggak diutus sendirian, dia diutus berdua-berdua. Selalu, saudara. Tuhan mengutus kita, menghadirkan kerajaan Allah berdua-berdua dengan sistem hafruta, dengan sistem kompak. Makanya saudaraku, Daniel tidak bekerja sendirian sebagai saudaraku duta kerajaan. Dia nggak bekerja sendirian sebagai orang yang hadir di pemerintahan Babilonia waktu itu. Dia punya 3 teman baiknya. Mereka disebut teman. Ya, Hafer, siapa? Sadrah, Mesakh, Abednego. Berempat ini membentuk namanya Hafruta, pertemanan. Sistem Hafruta dimulainya dari zaman itu, saudara. Ya, jadi Daniel tidak sendirian dalam menghadirkan kerajaan Allah. Dia dibantu oleh teman-temannya, didukung. Nah, kita harus punya, saudara. Saudara kerja, ada hafrutanya, ada kompak yang mendukung saudara, mendoakan saudara, sama-sama. Jadi saudara sharing pekerjaan saudara dengan hafruta saudara, sharing. Ya, aku kerja nih kayak gini nih situasinya, doain ya tiap hari. Jadi hafrutanya doa saudara, kesepakatan. Ya kalau kita sepakat, kita doa, ya kita bisa menggunakan kunci-kunci kerajaan saudara. Kita bisa menghancurkan perbuatan-perbuatan kuasa gelap. Ya, kita akan saudaraku dipakai dahsyat oleh Tuhan. Saya kasih contoh saudara. Ada seorang, ya ini dia cerita gini saudara. Saya bekerja di sebuah perusahaan Pak. Ya, kemudian saya kumpulin orang-orang Kristen di perusahaan itu, kami mulai bentuk hafruta. Ya, kami bentuk kompak, kami doa terus. Ya, tiap hari Jumat kami kumpul, kami doain perusahaan kami. Bahkan tiap hari kami saling berdoa untuk perusahaan kami di mana kami bekerja. Nah, kami menemukan Pak, habis doa itu Tuhan kasih hikmat. Nah, di sini karunia-karunia bekerja. 9 karunia Roh Kudus bisa bekerja untuk supaya kita bisa mendemonstrasikan kuasa kerajaan Allah. Ada yang bilang amin? Menghancurkan perbuatan iblis. Tuhan nyatakan saudara, dalam kami bekerja itu, ternyata perusahaan kami yang adalah milik anak Tuhan. Perusahaan kami itu milik anak Tuhan. Tapi orang-orang yang bekerja di perusahaan ini, waktu kami doa Tuhan bongkar saudara. Tuhan nyatakan ternyata pemimpin-pemimpin kami beberapa itu main kuasa gelap. Mereka suka kedukun. Mereka suka pakai jimat-jimat. Ya, memang mereka bukan orang percaya benar. Ya, saudara, mereka suka saudara ya melakukan apa saudaraku? Perdukunan. Makanya perusahaan kami itu atmosfernya kuasa gelap bekerja di situ. Ya, jadi tidak ada suasana yang kondusif. Bekerja itu kacau Pak. Perusahaan ini akhirnya dikuasai oleh kuasa kegelapan itu. Nah, waktu kami doa terus sepakat dengan kompak kami, dahsyat Pak. Akhirnya kuasa kegelapan di kantor kami itu hancur. Ya, kebongkarlah, Tuhan bongkar. Ternyata saudara, ya pemimpin-pemimpin yang pakai kuasa gelap dan yang korupsi dibongkar sama Tuhan. Akhirnya dipecat satu-satu Pak, dahsyat banget. Akhirnya setelah itu diganti jadi pemimpin-pemimpin yang baik. Yang tidak main kuasa gelap. Baru perusahaan kami atmosfernya beda. Nah itu saudara. Jadi di dunia bisnis, di dunia kerja, karunia-karunia siap bekerja. Karunia Roh Kudus saudara. Contoh, ya, jadi Daniel ya dia doa dengan siapa saudaraku? Dengan hafrutanya waktu dia disuruh tafsir mimpi. Ya kan? Coba tafsir mimpi itu kan susah. Mimpinya, waduh raja bilang begini. Kamu bisa tafsir mimpi. Ya coba raja ceritakan dulu mimpinya apa. Dia bilang nggak mau, saya nggak mau kasih tahu. Kamu yang kasih tahu mimpinya apa sekaligus tafsirannya ini kan aneh.
Makanya semua orang pinter, orang bijaksana di Babel nggak ada satupun yang bisa menafsir. Karena disuruh bilang, ceritain dulu mimpinya apa. Daniel disuruh yang begini, bingung. Tapi dia kemana? Dia ke hafrutanya, doa. Baca itu, saudara. Mereka doa. Habis doa, karunia-karunia bekerja. Setuju? Coba karunia apa, saudara? Bekerja di situ, karunia pengetahuan, ya kan? Karunia hikmat, ya kan? Sehingga, saudara, dia bisa tafsir. Kaget, saudaraku, rajanya, saudara. Akhirnya, saudara, wow, nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Nah, Daniel, ya, tidak sendirian, dia punya hafruta. Dia didoakan, saudara, sehingga ya kerajaan Allah dinyatakan. Amin. Yusuf, karunia-karunia bekerja nggak? Bekerja. Waktu dia disuruh, saudaraku, menjadi apa, saudara? Menjadi orang yang penting kayak menteri. Ya kan? Dia dikasih hikmat. Nah ini karunia kan? Karunia hikmat. Untuk mengatur supaya, saudaraku, negeri Mesir jangan kekurangan di 7 tahun masa kekeringan itu, saudara. Maka dia dikasih hikmat, di 7 tahun masa kelimpahan dia harus nabung, ya kan? Dia nabung, dia kumpulin, saudaraku, ya semua logistik itu, sehingga waktu masa kekurangan, saudaraku, masa kering, bangsa Mesir waktu itu enggak ngalamin kelaparan. Itu hikmat, itu karunia hikmat. Nah, jadi saudara di dunia kerja pakai karunia-karunia itu. Dan itu akan mengalir kalau saudara punya hafruta itu. Ya, Tuhan akan pakai saudara menggunakan karunia-karunia ini dahsyat. Amin. Nah yang terakhir, saudara, menghadirkan kasih. Karena budaya yang paling utama dalam kerajaan Allah adalah kasih. Ya, nah ayatnya bilang begini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, kalau saudara saling mengasihi, ayat 35 bilang begini, dengan demikian semua orang akan tahu. Bilang semua orang tahu. Apa? Bahwa engkau adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara mau enggak orang tahu saudara muridnya? Artinya apa? Orang akan tahu saudara muridnya Tuhan. Murid itu refleksi dari gurunya. Murid itu biasanya sama seperti gurunya. Nah, kalau saudara hidup saling mengasihi, dunia lihat saudara, dia bilang, ini pasti murid Kristus. Berarti dia, ya apa saudaraku, ketemu dengan Kristus. Dia apa saudaraku, bisa lihat Kristus. Karena murid sama seperti gurunya. Makanya untuk menyadarkan orang tentang Yesus paling efektif adalah tunjukkan gaya hidup saling mengasihi. Maka kalau keluarga saudara saling mengasihi, orang tidak percaya datang kunjungin keluarga saudara. Langsung ketemu Tuhan dia. Tuhan ada di sini. Kenapa? Karena Allah itu kasih. Amin. Kalau saudara saling mengasihi, mereka melihat Allah. Ini pasti muridnya Allah. Ya, karena saudaraku saling mengasihi. Coba deh saudara, kalau saudara saling mengasihi, undang tetangga saudara datang ke rumah saudara. Kalau saudara saling mengasihi, nggak usah khotbah, nggak usah sharing apa-apa dulu. Demonstrasikan aja gaya hidup saling mengasihi. Dia bilang begini, Tuhan ada di sini. Ya, ini Tuhan ada di sini karena saya lihat kasih. Tapi kalau orang datang ke keluarga saudara, suami bilang sama istri, setan lu. Istri bilang hantu lu. Lalu mereka berdua marahin anaknya, kucing lu. Udah bayangin, hantu kawin sama setan lahir kucing. Yang mereka lihat apa?
kebun binatang. Ya saudara, driver saya saudara, setelah kerja di rumah kami saudara sekian lama, dia bilang sama Kak Ros, dia bilang, Bu, ya saya bersyukur saya bisa kerja di keluarga ini. Dia bilang, Bu kenapa ya Bu ya, anak-anak ibu saya lihat ya, ibu sendiri bapak ya, kok saling mengasihi ya. Kok kalian apa ya, saya lihat Tian sama Daniel jarang, gak pernah bertengkar ya, saling mengasihi ya. Terus hormat sama orang tuanya ya, kalian saling memperlakukan satu dengan yang lain ya. Aduh saya belum pernah lihat yang begini katanya. Kenapa Bu? Nah itu kesempatan buat Kak Ros bersaksi sama dia saudara. Nah, satu hari saudara kami doain dia terus. Dia dapat mimpi saudara, dia dibawa ke neraka, dia ketakutan. Tapi dia juga dibawa ngelihat suasana sorga saudara. Sampai dia gak mau pulang lagi. Akhirnya dia nanya sama istri saya, ya Bu ini apa artinya? Nah ibu istri saya langsung nginjilin dia saudara. Sampaikan kebenaran, hari itu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya saudara. Kemudian satu hari saya bilang, Bapak ikut ya, ikut ini bagus nih. Acara apa Pak? Pria Sejati ikut. Wah dia ikut saudara ya, ikut Pria Sejati. Pulang berubah total saudara. Anaknya telepon istri saya, Bu, papa saya diapain? Hah? Diapain? Kok kamu tanya diapain? Kok dia beda sekarang katanya diapain? Loh coba cerita sebelumnya gimana? Sebelumnya aduh dia suka pukul kami, pukul mama, dia suka selepet mama. Sekarang udah enggak. Coba lihat kiri kanan, masih suka selepet istri saudara, ikut Pria Sejati, amin. 1, 2, 3. Nah itu, dia berubah saudara. Ya keluarganya bisa melihat Tuhan ada di situ, amin. Nah ini kasih. Yang terakhir, ya. Jadi kita mesti hadirkan apa, saudara? Kasih dalam pengertian, ya, aturan emas, the golden rule. Nah ini, Matius 7 ayat 12, saudara. Segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi isi dari semua hukum Taurat dan kitab Nabi, which is Alkitab, intinya adalah ini. Intinya Alkitab apa? Kasih kan, 10 perintah Allah kan kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya kan, seperti dirimu sendiri. Ini wujudnya adalah segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ini the golden rule saudara. Ayo praktek. Dalam bekerja praktek perintah ini. Dalam kita jadi apa aja. Praktek ya saudaraku hukum ini. Saya kasih contoh supaya nangkep. Misalnya saudara kerja sebagai office boy. Ya, office boy saya ambil yang paling simple saudara. Office boy kan bersih-bersih kan. Misalnya saudara bersihin ruang bos saudara. Nah gimana mempraktekkan aturan emas? Gampang, caranya gini. Bayangkan kalau saudara jadi bos saudara. Ngerti ya? Kalau saudara jadi bos saudara, dan bos saudara punya office boy. Kira-kira bos saudara ya, yang baik ini, bos saudara yang baik ini, dia mengharapkan apa dari office boy-nya kira-kira? Kalau saudara bos yang punya ruangan ini. Ya, ini enggak berlebihan ya, tapi saudara ingin apa office boy saudara lakukan? Bersih. Dan sungguh-sungguh melakukannya dengan hati, ya kan? Terus melakukannya tulus. Ya. Melakukannya apa saudaraku? Dengan ya benar-benar sebaik-baiknya.
Kalau bisa yang bersih, semuanya bersih. Jangan hanya yang kelihatan bersih, kolong-kolong enggak. Sering tuh office boy, sampah-sampah ditendangin ke dalam. Wah, yang kelihatan bersih, di dalamnya alamak, debu semua. Saudara, kalau bos mau enggak? Saudara punya office boy yang begitu. Mau masa? Enggak mau, ya kan? Itu enggak benar, enggak baik. Ya. Nah, saudara pengen dia sebersih-bersihnya, melayani sungguh-sungguh dengan tulus. Kalau perlu tanpa pamrih, ya kan? Saudara lakukan itu. Nah, gampang. Kalau saudara jadi office boy, lakukanlah itu. Nangkep saudara? Itu. Pasti saudara kerjanya beda. Saudara kerja seperti untuk Tuhan. Sungguh-sungguh. Maka siapa yang biayai saudara? Tuhan saudara, bos saudara yang di surga. Dia yang mengupahi saudara. Inilah artinya saudara, aturan mas. Tunjukkanlah perbuatan-perbuatan baikmu, ini dia. Perbuatan baik itu di depan manusia, ya saudara, supaya orang lain melihatnya dan memuliakan Allah, saudara. Ya, saudara mau lakukan aturan mas dalam hidup saudara? Siapa hari ini setelah dengar firman, saudara berkata, Pak Edi, saya mau menggunakan semua karunia saya untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Siapa yang mau, saudara? Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Yang mau aja, saudara. Yang mau saudaraku menjadi kingdom transformer. Yang mau saudaraku menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia kerja. Dimanapun kita berada. Saudara bilang, Tuhan pakai aku sebagai alatmu. Sebagai bejanamu Tuhan. Bejana untuk kerajaan Allah dinyatakan. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama, saudara. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah kami Tuhan. Oh, di tanganmu dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah benar Tuhan dalam rumahku, inilah hidupku. Oh, di tanganmu bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Katakan, ku mau sepertimu Tuhan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, ya, dalam segenap jalanku memuliakan Tuhan. Oh, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Oh, ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, sempurnakan kami Tuhan. Sempurnakan, haleluya, dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan
Muliakanlah nama-Mu Tuhan. Tuhan, lewat kami Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi bejana-bejana yang siap dipakai Tuhan. Untuk menghadirkan kerajaan-Mu Tuhan di bumi ini. Lewat dunia kerja. Lewat di mana Tuhan kami berada sehari-hari. Baik sebagai Tuhan. Seorang Tuhan yang bekerja di bidang apapun Tuhan. Di bidang Tuhan. Sebagai asisten rumah tangga. Sebagai penjaga toko. Sebagai Tuhan kami bisnismen. Pengusaha, dokter. Tuhan kami jurnalis. Kami mungkin politikus Tuhan, artis Tuhan, dimanapun kami Tuhan bekerja, biarlah Tuhan kami boleh memiliki misi ini Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah Tuhan, menghadirkan budaya kerajaan Allah. Kami mau menghadirkan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Kami mau menghadirkan kuasa kerajaan Allah, dan kami mau menghadirkan Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah Tuhan lewat kami Tuhan. Kami siap Tuhan menjadi kingdom transformer Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami pulang Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan besok masuk ladang misi kami Tuhan. Ketika kami bekerja, ketika kami bertugas di rumah tangga. Tuhan, dimanapun kami berada, kami mau menghadirkan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai kami semua Tuhan. Dan kami siap. Saudara siap? Ya, mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua kita yang terima berkat Tuhan katakan amin. Selamat menghadirkan kerajaan Allah. Tuhan berkati saudara.